Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita meninggalkan segala kesibukan kita dan kita satukan hati untuk mengambil bagian dalam ibadah di hari ini, Minggu 31 Mei 2020. Untuk mengawali ibadah kita, saya mengajak kita semua berdiri dan menyanyikan pujian Gloria Haleluya. Potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta semua yang berdiam di dalamnya. Haleluya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mazmur responsorial. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita memuji Tuhan dari nyanyian jemaat Allah Roh Kudus. Pembacaan hukum kasih. Jemaat dipersilakan berdiri untuk mendengar hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12-14. Kita memuji Tuhan dari nyanyian jemaat Bahasa Kasih.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes 1 ayat 9. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu, dengan menuruti keinginan-keinginan dan kehendak hati kami sendiri. Sebab itu, kasihanilah kami dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Pimpinlah dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mentaati dan melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya, sebagaimana tertulis, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7-8. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita. Marilah kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami mengucap syukur kepadamu, karena kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan dapat menjadi berkat buat kami sekalian. Siapkanlah hati kami supaya dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Judul pembacaan kita adalah Pentakosta. Firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka
lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang maupun malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan kepada kita sekalian selamat memperingati Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus atau Hari Turunnya Roh Kudus. Pada hari Kamis yang lalu, tepatnya tanggal 21 Mei 2020, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan sebelum Yesus terangkat ke sorga, Ia mengemukakan janjinya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah mengemukakan janjinya, Yesus pun terangkat ke sorga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepeninggal Yesus yang sudah terangkat ke sorga, murid-murid pun kembali ke Yerusalem. Kita mengetahui keberadaan dari murid-murid Yesus. Mereka bukanlah orang-orang terpelajar. Mereka bukanlah orang-orang yang menguasai isi kitab-kitab Taurat. Mereka juga bukan orang yang punya kekuasaan dan mereka juga bukan orang-orang yang punya kekuatan sosial ekonomi. Kalau kita baca dalam kitab-kitab Injil, di situ dikemukakan bahwa sebagian besar dari mereka adalah para nelayan yang kemudian dipanggil, dipilih oleh Yesus menjadi murid-murid Yesus. Demikian pula semakin dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-13. Di situ dikemukakan bahwa setelah mereka meninggalkan Bukit Zaitun, tempat di mana Yesus terangkat ke sorga, mereka kembali ke Yerusalem, lalu mereka pun masuk ke sebuah rumah tempat mereka menumpang. Hal ini memberi penjelasan kepada kita sekalian bahwa murid-murid Yesus bukanlah orang-orang yang terpandang, bukanlah orang-orang kaya, dan bukanlah orang-orang yang punya kekuasaan. Namun ada sebuah pembelajaran berharga yang kita dapatkan, bahwa ketika Yesus telah terangkat ke sorga, kendati pun keberadaan dari murid-murid Yesus ini bagi kacamata manusia bukanlah orang yang terpandang atau mereka adalah orang-orang yang biasa-biasa saja,
Tidak ada satupun dalam diri mereka yang dapat diandalkan. Dan mungkin bagi sebagian orang, ada yang memandang mereka dengan sebelah mata. Karena mereka berpikir, apa yang bisa diandalkan dari murid-murid Yesus? Namun saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-14 dari Kisah Para Rasul 1 dikemukakan bahwa ternyata dalam keberadaan mereka, dalam keterbatasan mereka, mereka tetap tekun, mereka tetap bersehati dalam doa bersama-sama. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kendati pun Yesus telah terangkat ke sorga yang menjadi pemimpin mereka, yang menjadi rabi bagi mereka, mereka tidak mengatakan, lebih baik saya pulang ke kampung saya saja karena rabi saya sudah tidak ada. Atau lebih baik saya pulang ke keluarga saya saja. Tidak. Mereka tidak berpisah satu dengan yang lain. Mereka tidak tercerai-berai. Tapi mereka tetap satu hati, mereka tetap tekun di dalam doa. Sambil menantikan penggenapan janji Yesus. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Inilah yang memberikan kekuatan kepada murid-murid Yesus. Dan juga inilah yang menjadi kekuatan bagi kita sekalian orang-orang percaya. Gereja-gereja Tuhan yang boleh bertumbuh hingga pada saat ini. Semua boleh terjadi. Karena ada kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Karena kita selalu satu hati. Karena kita selalu tekun dalam doa dan permohonan yang kita sampaikan kepada Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Beberapa hari kemudian, tibalah hari Pentakosta. Pada saat itu, hari raya Pentakosta diperingati sebagai perayaan pengucapan syukur panen gandum bagi bangsa Israel. Nah itulah sebabnya mengapa di beberapa gereja, hari Pentakosta itu dirangkaikan dengan ibadah syukur panen. Karena berangkat dari teks yang kita temukan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 13 ini. Jadi di Yerusalem pada saat itu ada begitu banyak orang-orang Israel dari berbagai daerah berkumpul di Yerusalem untuk mensyukuri panen raya gandum mereka. Pada saat itulah murid-murid Yesus menerima pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu ditandai dengan angin keras, lidah-lidah api, serta kemampuan para murid untuk mengucapkan berbagai bahasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui pencurahan Roh Kudus ini, murid-murid Tuhan Yesus diberi hikmat, diberi kemampuan untuk menembus bahasa dan suku. Mereka diberi karunia untuk menyampaikan, memberitakan karya keselamatan Kristus yang tidak lagi tertuju kepada satu bangsa yaitu Israel, tetapi menembus segala suku dan etnis. Murid-murid Yesus menyampaikan kabar keselamatan ini dalam berbagai bahasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mencerna tentang peristiwa Pentakosta ini, maka sebetulnya kehadiran Roh Kudus dalam hari raya Pentakosta telah menghancurkan sekat-sekat atau dinding-dinding pemisah yang membatasi kehidupan kita selaku keluarga Allah. Segala bentuk sekat-sekat atau dinding pemisah itu seperti suku, etnis, bahasa dan lain sebagainya yang acap kali menyebabkan persaingan yang tidak sehat, yang acap kali menimbulkan permusuhan, kekacauan dan pertikaian. Melalui hari raya Pentakosta, semua itu telah dihancurkan. Dan kita semua tanpa terkecuali telah dibentuk Tuhan menjadi satu keluarga Allah. Hari Pentakosta memberi kita kepastian bahwa di dalam Kristus seluruh umat Tuhan telah dipanggil menjadi keluarga Allah. Itulah sebabnya kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya sebagai satu keluarga Allah, kita diminta untuk membangun jembatan persaudaraan antara satu dengan yang lain. Melalui karya-karya kebaikan kita, menghadirkan tanda-tanda shalom dan damai sejahtera kepada semua orang tanpa terkecuali.
Karena tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi dinding yang memisahkan kita. Antara kaya dan miskin, antara terpelajar dan yang tidak, antara laki-laki dan perempuan, antara orang tua dan anak. Semuanya telah dipersatukan Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Belajar dari pengalaman yang telah dilalui oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bahwa kendati pun dalam kacamata manusia, mereka tidak mendapatkan penghormatan. Karena mereka adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi mereka tetap sehati. Mereka tetap tekun dalam doa yang dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu mari, saya mengajak kita sekalian untuk tetap tekun di dalam doa dan permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan jemaat kita, dan mendoakan saudara-saudara kita di luar sana yang sedang diperhadapkan dalam pergumulan yang begitu berat karena pandemi virus corona ini. Jikalau ada sekat dan dinding pemisah, maka saatnya sekarang kita hancurkan. Sudah tidak ada lagi jurang pemisah antara saudara-saudara dan saya. Tidak ada lagi dinding-dinding atau sekat-sekat yang memisahkan kita satu dengan yang lain. Mari kita mengambil bagian dalam jalinan persaudaraan sebagai satu keluarga Tuhan. Mari kita menyambut hari Pentakosta ini dengan melakukan berbagai buah-buah Roh Kudus sebagaimana yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kita mewujudkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah buah roh, inilah yang harus menjadi wujud atau karya kebaikan kita dalam memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Sehingga tidak ada lagi yang merasa diri jauh dari persekutuan ini, tapi semuanya menjadi rekat, semuanya menjadi akrab, semuanya menjadi intim, karena kita adalah keluarga Tuhan. Selamat memperingati hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Pengakuan iman. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Sebagai pengakuan iman, percaya kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus, Kau kupuji, terimalah hidupku, Kau kukasihi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Roh Kudus, Kau kupuji, terimalah hidupku, Kau kukasihi. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Marilah jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah di hari Minggu ini, teristimewa dalam memperingati hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus di rumah kami masing-masing. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih setia Tuhan kepada kami. Pada saat ini kami berdoa kepada-Mu, mendoakan jemaat Tuhan di gereja Pokla Heroi ini yang sedang mengalami sakit atau pemulihan, sebagaimana yang dialami oleh Ibu Flora John Tanamal. Bahkan anak-anak Tuhan yang lain, kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat berkumpul kembali bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka. Sertailah dan jadikanlah anak-anak Tuhan sebagai pribadi yang takut akan Tuhan dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu dalam segala hal. Pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu atas pergumulan yang baru saja dialami oleh keluarga Ibu Magdalena Aris Kadang, yang mana pada minggu yang lalu salah seorang paman terkasih telah Engkau panggil kembali ke pangkuan-Mu. Kiranya Engkau tetap menjadi sumber penghiburan yang sejati kepada segenap rumpun keluarga besar, sehingga mereka semakin hari semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk melanjutkan kehidupan, karena Tuhan setia menjaga dan melindungi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu bagi pelayan gereja Tuhan, baik itu koster dan tata usaha, pengurus kategorial, penatua, diaken, gembala sidang, kepanitiaan-kepanitiaan yang terbentuk, semua anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan di jemaat Tuhan, sebagaimana yang boleh mengambil bagian pada saat ini. Baik itu tim multimedia, baik itu kantoria, organis, pemimpin liturgos, dan semua anak-anak Tuhan yang bersedia untuk meninggalkan rumah tangga mereka, kesibukan mereka, untuk mendukung terlaksananya ibadah online pada saat ini. Engkau yang akan menyertai setiap kegiatan yang direncanakan, Engkau yang memberikan kelancaran. Kiranya setiap apa yang dilakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya anak-anak-Mu dapat melayani Engkau dengan penuh kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula kehidupan rumah tangga dan masa depannya diarahkan pada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa kepada-Mu, kiranya Engkau menyertai warga sekitar di tempat kami melaksanakan ibadah. Kiranya mereka pun tetap dapat mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa kepada-Mu bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu nyata bagi seluruh kehidupan umat Tuhan. Berkati keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang ditempuh. Bagi jemaat Tuhan yang bergumul dalam mencari pekerjaan, sedang merindukan pasangan hidup, demikian juga mengharapkan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau yang akan menjawab dan menyempurnakan seturut dengan kehendak-Mu apa yang menjadi doa permohonan dan pergumulan yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami juga mohon kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintah kami mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa kepada-Mu bagi negara Indonesia, bahkan seluruh dunia yang berjuang melawan virus corona. Ada banyak yang telah terinfeksi virus corona. Tolonglah kami ya Tuhan, sembuhkanlah dan pulihkanlah anak-anak-Mu. Bagi kami yang masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup di tengah-tengah dunia ini,
Berikanlah kiranya kami hikmat agar dapat mengikuti himbauan para pemimpin kami untuk tetap tinggal di rumah dan menjaga jarak, menjaga kesehatan dan kebersihan. Kepada para dokter, perawat, tim medis, bahkan semua orang yang berempati dan solider dalam membantu mengatasi pandemi virus corona ini. Tuhan, mampukanlah anak-anak-Mu. Berkatilah segala bentuk pengorbanan, dedikasi, pelayanan yang mereka lakukan dalam nama Tuhan. Maka Engkau akan mendatangkan berkat dan kesejahteraan dalam kehidupan seluruh umat-Mu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga Kasau Bapak Marsdia Fajar Prasetyo telah dilantik pada tanggal 20 Mei 2020. Kami yang menjadi bagian dari masyarakat yang tinggal di Pangkalan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai saat ini, tentu saja bersyukur dan berterima kasih. Sembari bermohon, kiranya kepercayaan yang Engkau berikan kepada Bapak Marsdia Fajar Prasetyo sungguh-sungguh dapat membawa ke arah hidup yang lebih diperkenankan Tuhan, diberkati Tuhan, dan semua kami tetap dapat merasakan kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Kami mendoakan anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam tugas dan tanggung jawab di Pangkalan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai ini. Engkau Bapa yang akan memberkati segala bentuk pengorbanan dan tanggung jawab yang mereka lakukan dalam nama Tuhan, sehingga kehidupan mereka semakin hari semakin sejahtera. Ya Bapa Surgawi, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu Engkau yang terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami butuhkan. Doa yang masih jauh dari kurang sempurna ini kami hanya alaskan di dalam nama Bapa yang menjadi juru selamat kami yang hidup, di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan diri dan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." 2 Korintus 8 ayat 14. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian "Bersyukurlah".
saya undang jemaat bangkit berdiri untuk menyerahkan diri dan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengaku bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah ini. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, bersama-sama kita berdiri dan kita menyanyikan pujian Api Kemuliaan-Mu. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama. Serta dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi, Aku tak dapat jalan sendiri.
Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.